Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, pada semangat belajar IPA-nya. Hari ini kita akan membahas tentang listrik statis. Apa itu listrik statis? Bagaimana penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari? Simak penjelasannya berikut ini. Kita mulai bahas dari atom. Atom tersusun atas partikel subatom, yaitu proton yang bermuatan positif, neutron tidak bermuatan, dan elektron yang bermuatan negatif. Listrik sangat erat kaitannya dengan elektron dan proton. Karena neutron tidak bermuatan, maka neutron tidak memainkan peran dalam listrik, ya anak-anak. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kita pasti mengenali gejala listrik statis. Contohnya ini, penggaris plastik atau sisir yang digosok-gosokkan rambut kering dapat menarik sobekan-sobekan kertas. Ini pernah kita lakukan waktu di sekolah dasar ya. Masih ingat? Ya, pasti ingat lah. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi ya? Pada saat sisir digosok-gosokkan rambut, terjadi perpindahan elektron dari rambut ke sisir plastik, sehingga sisir plastik kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif. Kemudian batang kaca yang digosok-gosokkan rambut kering dapat menarik sobekan-sobekan kertas. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya, pada saat batang kaca digosok-gosokkan rambut, terjadi perpindahan elektron dari batang kaca ke rambut, sehingga batang kaca kekurangan elektron dan menjadi bermuatan positif. Selanjutnya ini ada deret tribolistrik, di mana di daftar deret tribolistrik ini kita akan mengetahui bahwa benda yang akan menjadi bermuatan negatif bila digosok-gosokkan dengan sembarang benda di atasnya, dan akan bermuatan positif bila digosok dengan benda di bawahnya. Contohnya gelas kaca, ketika digosokkan dengan sutra, maka gelas kaca akan bermuatan positif, sedangkan sutranya akan bermuatan negatif. Ya, jika gelas digosokkan secara searah pada wall, maka gelas tersebut akan menjadi bermuatan listrik positif dan wall akan menjadi bermuatan listrik negatif. Jawaban kalian betul. Untuk mengetahui jenis muatan listrik, salah satu caranya adalah dengan menggunakan elektroskop. Elektroskop memiliki 3 bagian utama. Yang pertama kepala elektroskop, yang kedua penghantar atau konduktor, dan yang ketiga adalah daun elektroskop. Sistem kerjanya seperti ini ya, perhatikan. Ya, selanjutnya di sini ada Charles Augustin Coulomb ya.
dia menyelidiki hubungan gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik dua benda yang bermuatan listrik terhadap besar muatan listrik. Maka di sini kita mengetahui ada yang disebut dengan hukum Coulomb ya. Berdasarkan percobaan dengan menggunakan neraca puntir, di sini Coulomb menyimpulkan bahwa besar gaya listrik antara dua benda bermuatan adalah pertama berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan atau berbanding lurus dengan perkalian besar kedua muatan partikel. Itu rumusnya. Ya, secara matematis rumusan gaya Coulomb dapat dituliskan sebagai berikut. Fc sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Dengan keterangannya silakan dibaca oleh kalian ya. Ya, ini contoh soal. Silakan perhatikan contoh soalnya dan simak penjelasannya. Selanjutnya ini contoh soal berikutnya. Dua muatan sejenis besarnya plus 2 kali 10 pangkat min 6 Coulomb dan plus 6 kali 10 pangkat min 4 Coulomb. Jika jarak kedua muatan 6 cm, berapakah gaya Coulomb yang dialami kedua muatan tersebut? Ya, penyelesaiannya. Sekarang diketahuinya adalah Q1 nya, Q2 dan R. Q1 nya 2 kali 10 pangkat min 6, Q2 6 kali 10 pangkat min 4 dan R nya 6 cm. Berarti 6 kali 10 pangkat min 2 meter ya. Ya, ditanyakannya FC ya, gaya Coulombnya berapa? Jawab. Fc sama dengan rumusnya K Q1 Q2 per R kuadrat, dimana K itu adalah konstantanya yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q1 nya masukkan 2 kali 10 pangkat min 6 dan Q2 nya adalah 6 kali 10 pangkat min 4 per 6 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan karena R nya R kuadrat. Masukkan lagi 9 kali 10 pangkat 9 dikali 2 kali 10 pangkat min 6 kali 6 kali 10 pangkat min 4. 6 nya yang di bawah itu dikuadratkan, berarti 6 kali 6 adalah 36. Kemudian negatif 2 dikali 2 berarti negatif 4, maka 36 kali 10 pangkat negatif 4. Totalnya adalah hasilnya semuanya jadi 3 kali 10 pangkat 3 Newton ya. Gimana? Sudah paham belum? Ayo yang bisa coba kerjakan nih soalnya ya, kirimkan ke alamat email saya. Yang betul jawabannya nanti ada hadiah ya. Ditunggu nih secepatnya.